Halo semua, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam tugas mata kuliah literasi digital, yaitu Windows, evolusi, dan sistem operasi terpopuler di dunia. Di sini ada nama anggota dari kelompok 1, yaitu Miza Zahrina Halwa dengan NIM terakhir 001, Belva Putri Sasongko dengan NIM terakhir 003, Lutfina Ayu Syahindah NIM terakhir 007, dan Nuril Fahmi NIM terakhir 015. Yang pertama yaitu sejarah Windows. Di tahun 1985, Microsoft Windows versi 1.0 dirilis oleh Microsoft, masih berbasis GUI sederhana di atas MS-DOS. Kemudian tahun 1995, Windows 95 mulai populer dan sudah ada start menu. Kemudian di tahun 2001, Windows XP stabil dan banyak digunakan. Di tahun 2009 hingga 2015, Windows 7, 8, dan 10 mengalami peningkatan performa dan tampilan. Dan dari 2021 hingga sekarang, Windows 11 dengan desain modern dan fitur baru. Kemudian ada jenis Windows, yaitu ada 5. Yang pertama Windows 1.x di awal mula, kemudian ada Windows 95, 98, MI, kemudian Windows 2000 dan XP, Windows Vista 7, dan Windows 8, 10, dan 11. Selanjutnya ada kategori Windows. Yang pertama yaitu Windows Desktop atau Client. Windows Desktop atau Client digunakan untuk pengguna umum seperti PC atau laptop, contohnya Windows 10 dan Windows 11. Kemudian yang kedua ada Windows Server, digunakan untuk kebutuhan server dan jaringan, contohnya Windows Server 2016, 2019, dan 2022. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu Windows Mobile atau Embedded, digunakan untuk perangkat mobile atau perangkat khusus, contohnya Windows Phone dan Windows Embedded. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari Microsoft Windows. Yang pertama ada keunggulan Windows. 1. Mudah digunakan. Windows memiliki tampilan atau interface yang sederhana dan mudah dipahami. Menu dan icon pada Windows juga familiar bagi banyak pengguna, sehingga orang yang baru belajar komputer pun dapat menggunakannya dengan mudah. 2. Banyak software tersedia. Hampir semua aplikasi populer dapat dijalankan di Windows, seperti Microsoft Office, Google Chrome, Zoom, dan aplikasi editing. Karena itu, Windows sering digunakan untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. 3. Cocok untuk gaming. Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk bermain game. Banyak game modern dibuat khusus untuk Windows sehingga performanya lebih optimal dan pilihan gamenya lebih banyak. 4. Kompatibilitas hardware luas. Windows dapat digunakan di berbagai merek laptop dan komputer. Selain itu, perangkat tambahan seperti printer, mouse, keyboard, dan speaker juga mudah terhubung dengan Windows. 5. Banyak dukungan dan tutorial. Jika pengguna mengalami masalah, sangat mudah mencari solusi di internet karena banyak tutorial dan panduan pengguna Windows, baik dalam bentuk artikel maupun video. Selanjutnya, kelemahan Windows. 1. Rentan virus dan malware. Karena Windows adalah sistem operasi yang paling populer, banyak virus dan malware dibuat untuk menyerang Windows. Oleh karena itu, pengguna harus menggunakan antivirus dan berhati-hati saat mengunduh file. 2. Berbayar. Untuk menggunakan Windows secara resmi, pengguna harus membeli lisensi. Harga lisensi Windows cukup mahal dibandingkan beberapa sistem operasi lain yang gratis. 3. Sering update otomatis. Windows sering melakukan pembaruan otomatis untuk meningkatkan keamanan dan fitur. Namun, update ini kadang mengganggu karena membutuhkan waktu lama atau muncul saat komputer sedang digunakan. 4. Membutuhkan spesifikasi cukup tinggi. Versi Windows terbaru memerlukan RAM, prosesor, dan penyimpanan yang cukup besar agar dapat berjalan dengan lancar. Jika spesifikasi komputer rendah, performa bisa menjadi lambat. 5. Kadang melambat seiring waktu. Jika terlalu banyak aplikasi atau file yang tersimpan, kinerja Windows dapat menjadi lebih lambat. Karena itu, pengguna perlu rutin membersihkan file yang tidak diperlukan dan melakukan perawatan komputer. Selanjutnya ada perkembangan Windows. Windows yang dikembangkan oleh Microsoft terus berkembang menjadi sistem operasi modern yang mengutamakan performa, keamanan, dan kemudahan pengguna. Versi terbaru seperti Windows 10 dan Windows 11 menghadirkan desain lebih sederhana, integrasi cloud, serta dukungan teknologi terbaru. Saat ini, Windows masih menjadi sistem operasi paling banyak digunakan di dunia, terutama pada perangkat komputer. Perkembangan Windows dimulai dari Windows 7 yang stabil dan ringan, Windows 10 update berkelanjutan, Windows 11 desain modern dan fitur baru, serta yang terakhir integrasi cloud atau OneDrive dan AI.
Penggunaan Windows saat ini banyak digunakan di bidang pendidikan, bisnis, industri kreatif, hiburan atau gaming, dan pengguna pribadi. Selanjutnya, akan ditampilkan demo Windows 11 yang diambil dari official YouTube dari Windows sendiri. Dari video demo Windows 11 yang sudah ditampilkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Windows 11 hadir sebagai versi terbaru dari sistem operasi Windows dengan desain yang lebih minimalis dan modern. Salah satu perubahan utama terlihat pada start menu yang dipindah ke tengah sehingga tampilan lebih rapi dan mudah digunakan, serta taskbar yang didesain ulang untuk memberikan navigasi yang lebih cepat dan nyaman. Selain itu, Windows 11 mendukung fitur multitasking seperti Step Layout yang memungkinkan pengguna membuka dan mengatur beberapa jendela secara bersamaan dengan lebih efisien. Integrasi dengan Microsoft Teams serta layanan cloud seperti OneDrive juga mempermudah komunikasi dan sinkronisasi data antara perangkat. Dari segi performa, sistem ini dirancang lebih cepat, ringan, dan aman dibandingkan versi sebelumnya. Tidak hanya itu, Windows 11 juga mendukung kebutuhan hiburan seperti gaming dan multimedia dengan kualitas yang lebih baik, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Oke, selanjutnya ada arsitektur manajemen sistem Windows. Microsoft Windows memiliki arsitektur sistem yang berfungsi mengatur kerja perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software agar komputer berjalan stabil, aman, dan efisien. Nah, arsitektur manajemen sistem Windows ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama user mode. Itu tempat aplikasi dijalankan, contohnya seperti browser, Word, dan media player. Nah, ini tuh tidak bisa mengakses langsung ke hardware. Sedangkan yang kedua ada kernel mode, yaitu inti sistem operasi Windows. Guna itu untuk mengatur CPU, memori, dan proses sistem. Dia memiliki akses penuh ke hardware. Terus yang ketiga ada hardware abstraction layer atau HAL.
yaitu menyederhanakan komunikasi dengan hardware, membuat Windows dapat berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, mengurangi ketergantungan sistem terhadap tipe hardware tertentu. Oke, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Windows tetap menjadi pemimpin pasar OS desktop berkat fleksibilitas ekosistem aplikasi yang luas dan inovasi yang berkelanjutan. Meskipun memiliki tantangan keamanan dan research, Windows membawa masa depan komputasi yang lebih cerdas dan visual yang memukau. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami tentang Windows. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.